Shalom anak-anakku yang terkasih. Kami ada menjadi berkat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur kita boleh lagi hadir di sini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan buat kita semua. Sebelum kita berdoa, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian? Sudah, Bu Guru. Persembahannya sudah dipersiapkan? Sudah, Bu Guru. Puji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Kita mari buat sikap berdoa. Mari sebelum kita berdoa semuanya, kita mau lipat tangan kita mau lipat kaki kita mau tunduk kepada Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Yesusku. Karena sungguh kami bersyukur kepadamu, karena di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh sukacita dan memberikan kami kesehatan. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Karena itu Tuhan, kembali lagi kami ingin menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau beribadah melalui online Bapa. Kami tahu Bapa, walaupun kami beribadah melalui online, tetapi sukacita kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajari kami Tuhan, terkhususnya anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah melalui anak-anak kami ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan semakin berlimpah. Orang-orang pun semakin banyak mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan, biarlah Tuhan yang berotoritas di ibadah kami. Inilah kami semua Bapa telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengangkatkan pujian kita. Kita angkatkan pujian kita dengan penuh sorak-sorai. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Sekarang kita mau angkatkan lagi pujian kita. Kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Yesus namanya. Ya.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau mengangkatkan lagu penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita angkat lagu kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Musik memuji Tuhan. Benar ya Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau tahu bagaimana isi hati kami, isi hati anak-anak kami yang pada saat ini mungkin belum bisa berkumpul di tempat ini, belum bisa berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan buat anak-anak kami di rumah Tuhan. Tuhan masih memberkati mereka, masih memberikan sukacita buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lagi Bapa hadir di sini Tuhan. Kami mau agar corona ini cepat selesai Tuhan. Kami rindu bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Mari kita nyanyikan lagi, Aku Mau Mengasihi-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bagimu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkaulah yang tetap menyertai kami dan Engkaulah yang tetap memakaikan firman-Mu ini kepada kami. Terima kasih Bapa, ini saja doa kami, haleluya, amin. Shalom anak sekolah minggu. Kurang semangat, sekali lagi ya. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Iya, kami ada menjadi berkat. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita anak sekolah minggu menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita membaca Alkitab kita yang terbuat dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes berapa? 21 ayat 15 sampai 19. Iya, benar. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kalau yang enggak ada Alkitabnya, dengarkan baik-baik. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ayat 17. Kata Yesus kepada Simon Petrus lagi yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, inilah bahan Alkitab kita pada minggu hari ini yang berjudul di dalam Alkitab kita adalah "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke. Nah, pada minggu kemarin ini adalah sambungan cerita khotbah dari minggu kemarin. Ini sambungannya. Pada minggu kemarin
Simon Petrus mendapat ikan yang banyak. Karena suruhan siapa? Karena suruhan Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini tema kita adalah percakapan Yesus dengan Simon. Percakapan Yesus dengan siapa? Dengan Simon. Nah, penjelasan bahan Alkitab kita adalah di dalam Alkitab kita ini menceritakan kejadian di Danau Tiberias. Di danau apa? Tiberias. Nah, saat itu setelah mereka mendapatkan ikan yang banyak itu, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk membakar roti dan ikan itu untuk sarapan mereka. Berarti kalau sarapan dia berarti pada pagi hari. Nah, dia belum makan, masih keadaan lapar. Nah, bakarlah ikan itu dan roti ini biar kita makan. Kata Yesus kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Nah, mereka membakar ikan yang dia dapat yang banyak itu, dibakarnya dan dimakannya. Nah, setelah mereka sarapan, baru bercakap-cakaplah mereka. Menurut judul kita, menurut tema kita adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Nah, bercakap-cakaplah mereka. Di sini kami akan mau praktekkan apa percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Nah, Ibu Guru, mari ke sini dulu Bu Guru biar kita praktekkan dulu apa percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Nah, ibaratnya begini. Ibaratnya saya sebagai Tuhan Yesus, Ibu Guru ini sebagai apa Bu Guru? Petrus Simon? atau Simon Petrus. Iya. Nah, jadi percakapannya tadi mulai dari ayat 15. Apa katanya di dalam ayat 15? Begini katanya. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Nah, percakapan yang kedua datang lagi. Dia sambil makan. Coba makan-makan Bu. Nah, sambil makan. Datang lagi Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Nah, lalu makannya lagi apa tadi yang dimakannya Bu? Roti. Roti dengan ikan. Nah, baru datang lagi Yesus kepada Simon Petrus. Ini yang ketiga kali ditanyanya. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku benar-benar mengasihi engkau. Iya, inilah percakapannya. Udah Bu Guru, terima kasih. Ya, inilah percakapan Yesus dan Simon Petrus. Ada berapa kali? 3 kali. Oke, 3 kali percakapannya. Kenapa? Kenapa 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Karena Yesus ini adalah anak Allah. Anak Allah yang ajaib, dia luar biasa. Dia tahu isi hati kita bagaimana. Walaupun dia melihat kita, dia tahu. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, anak sekolah minggu di Batu Aji ini, Tuhan Yesus hatinya bagaimana hati kita semua. Ya, misalnya dilihatnya, anakku yang ini hatinya begini. Anakku yang ini hatinya begini lagi. Dia tahu. Makanya kita beribadah atau menyembah Tuhan itu tidak boleh main-main. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tahu isi hati kita semua. Oke, selanjutnya di dalam penafsiran ini terdapat di situ kasih. Terdapat apa? Kasih. Nah, kasih yang dipakai Yesus itu adalah namanya agapo. Apa namanya?
agapo. Nah, kasih yang dipakai Petrus adalah philia. Philia namanya. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah makna kasih yang diungkapkan Petrus itu lebih rendah dari yang dimaksudkan Tuhan. Nah, lebih apa? Lebih rendah dari yang dimaksudkan Tuhan. Karena kurang tegasnya Petrus, maka pertanyaan tersebut diulangi sampai 3 kali. Bahwa Yesus itu tahu bagaimana hati Petrus ini. Nah, ini semuanya mengingatkan kembali yang terjadi sebelum Yesus disalibkan. Nah, mengingatkan kembali ini. Jadi pada saat itu yang utama diucapkan Tuhan Yesus adalah gembalakan domba-dombaku. Artinya memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Nah, anak-anak sekolah minggu pun semuanya, kita pun bisa memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ada teman kita jatuh, misalnya naik sepeda. Cup, naik sepeda. Plak, jatuh. Nah, kalian melihat dia jatuh. Kalian mau membiarkan atau menolong? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolong. Itu salah satunya memberitakan Injil. Mau menolong, tidak membiarkan teman kita jatuh dan kesakitan. Nah, itu salah satunya memberitakan Injil. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita ini pun adalah murid Tuhan Yesus. Kita bisa juga mencontoh bagaimana perbuatan Tuhan Yesus terhadap kita semua. Nah, kita ingat kembali waktu dia disalibkan, dia menolong kita sebenarnya. Nah, dia bangkit lagi dan mengingatkan kembali lagi bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus itu nyata dan hidup, dan sebentar lagi dia akan naik ke surga. Nah, beginilah percakapan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita pun semuanya anak-anak Tuhan, begitu juga anak sekolah minggu, marilah kita menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Nah, domba-domba maksudnya bukan domba seperti yang di taman-taman sana. Maksudnya adalah sesama kita manusia. Oke. Pada saat ini, jika adik-adik semua disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil itu, kita harus mau. Contohnya apa itu? Contohnya mengasihi orang tua. Itu pun udah menggembalakan domba-domba Tuhan. Mengasihi, tidak mau melawan. Nah, mengasihi sesama teman itu yang menolong tadi. Kalau mengasihi orang tua apa ya? Kira-kira apa ya mengasihi orang tua? Nah, salah satu contohnya adalah misalnya pulang bapak kita dari pekerjaannya, dari kantor atau dari PT. Dia sangat letih. Gini dia, "Salam," katanya gitu. Langsunglah kita datang. "Salam Pak, ambil teh Bapak, minum Bapak." Nah, itu pun salah satunya adalah mengasihi orang tua. Karena kalau kita masih kecil seperti ini, kita tidak bisa memberi uang kepada bapak mama kita. Kita hanya dapat memberikan apa dia yang mau, yaitu pada saat dia haus, kita ambilkan minumnya. "Ini Pak, minum ya Pak." "Bapak capek ya." "Saya urut ya." Nah, urut sikit-sikit. Terus disuruh mama lagi kita.
Nakku, belikan dulu garam nakku. Udah habis garam kita. Langsung kalian mau. Nah, itu pun salah satu mengasihi orang tua. Jangan membantah. Jangan nggak mau. Jangan seperti itu. Harus, ya mak, mana uangnya biar ku belikan. Seperti itu ya. Mulai dari sekarang, anak-anak sekolah minggu di Batu Aji ini tidak ada lagi yang mau membantah orang tuanya. Nah, itu mengasihi orang tua. Nah, pada saat itu Simon Petrus sudah diperbaharui oleh Yesus melalui pertanyaannya yang ketiga kali tadi. Udah diperbaharuinya dia. Nah, untuk lebih jelasnya apa katanya tadi di ayat 18. Ayat 18 katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja. Nah, saat dia muda, kemanapun dia pergi, sesuka hatinya. Nah, artinya, pada saat nanti dia tua, karena dia telah dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan kesengsaraan juga. Nah, kesengsaraan juga dia dapatkan. Berarti hidup ini bukan mulus-mulus saja. Jangan nanti mulus-mulus saja kita pikir. Bukan. Oke? Seterusnya terakhir di ayat 19 kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, apa katanya? Ikutlah aku, katanya gitu. Nah, jadi pada saat itu Simon Petrus telah mengikut Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya yang bijaksana dan luar biasa dan ikut berserta Yesus. Nah, untuk mengakhiri firman ini, mari kita angkatkan lagu pujian penyembahan tadi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Anak sekolah minggu semuanya, Simon Petrus telah dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Aku mengasihi Engkau Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di Batu Aji ini, kita pun harus mengasihi Yesus. Melalui ujian penyembahan ini kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita angkatkan pujian penyembahan ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga anak-anak sekolah minggu Tuhan mau menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Ini kami semuanya anak-anak-Mu Bapa. Utuslah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini saja doa kami. Haleluya. Amin.
Ya, merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Ya, sebelum kita mau menyiapkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita menabur biji kebenaran. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita mau angkatkan lagi lagu penyembahan kita, Bersamamu Bapa. Engkau ada
kita mau berdoa bersama-sama adik-adikku yang terkasih. Kita tahu Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita tahu adik-adikku, karena kebaikan Tuhan Yesus sehingga kita masih dimampukan berdiri sampai saat ini merasakan kasih setia Yesus. Walaupun kita tahu banyak sekali hal-hal yang datang dalam kehidupan kita seperti corona, kita tidak bisa bersekolah. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Karena itu adik-adik yang terkasih, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kita. Karena Dia baik. Ya Allah, Engkau baik bagi kami. Karena itu pada saat hari ini kami mampu berdiri berdoa Bapa untuk Engkau. Kami mengucap syukur atas ibadah yang telah kami lakukan. Kami mau berterima kasih karena kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Bapa, berkati kami melalui firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan melalui hamba-Mu tadi, yaitu Ibu Guru Nandeteo. Bapa, firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah Bapa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan yang memberitakan firman-Mu juga diberkati Tuhan, baik dalam pelayanannya, rumah tangganya, rezekinya, dan kesehatan keluarga, bahkan sampai sekolah anak-anaknya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam keluarga mereka, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan dengan iman kami, setiap anak-anak-Mu, terkhususnya Ibu Guru Nandeteo, pasti Engkau akan berkati Tuhan. Engkau akan topang dia Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan keluarga Bu Guru Nandeteo ke dalam tangan-Mu. Dan terkhususnya Bapa, pada saat hari ini kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah yang sedang menonton ibadah ini. Kami percaya mereka adalah anak-anak pilihan Bapa yang telah Engkau siapkan untuk masa depan gereja GBKP nanti Bapa. Karena itu Tuhan, berkati mereka melimpah dengan kepintaran Tuhan. Berkati mereka melimpah dengan kebaikan Bapa. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami ini Bapa bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu hidup di dalam kekudusan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, udah hampir 1 tahun lebih kami tidak beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Bapa, karena Engkau selalu berfirman, di mana kami ada beribadah walaupun 1 atau 2 orang, Engkau ada beserta kami Tuhan. Karena itu kami yakin Bapa, walaupun anak-anak kami beribadah secara online di rumah, dia akan beserta Yesus bersama-sama dengan mereka Bapa. Nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, walaupun anak-anak kami beribadah di rumah, sekolah di rumah, tetapi Bapa, kepintaran yang datangnya daripada Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Bapa. Karena itu Tuhan, anak-anak kami ini akan tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, mulai dari balita, anak kecil sampai anak tanggung, bahkan sampai remaja Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau yang melawat anak-anak kami Bapa, baik dalam kesehatannya Tuhan, persekolahannya Bapa, pergaulannya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berotoritas melawat anak-anak kami ini. Terkhususnya juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada di GBKP Batu Aji Bapa. Bapa, sungguh banyak pergumulan yang kami rasakan saat ini dalam pelayanan kami Bapa. Kami merasa selalu kurang untuk memberikan pelayanan di dalam Engkau Tuhan. Kami selalu merasa Bapa kekurangan, karena kami tak punya apa-apa Bapa. Yang kami miliki hanya keinginan untuk melayani Engkau Bapa. Karena itu Tuhan, pakailah kami senantiasa Bapa. Baik kami selalu yang rajin datang, yang tidak rajin datang. Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena kami malas, bukan karena kami tidak mampu, tetapi karena semua keadaan yang seperti ini, sehingga kami tidak bisa berkumpul, berdoa, memuji Engkau,
sermon bersama-sama juga tidak kami bisa lakukan Bapa. Tetapi kami percaya dengan kasih setia Tuhan akan selalu mengingatkan kami bahwa tanggung jawab kami yang telah kami lakukan, kami akan jalankan bersama-sama, bergandengan tangan. Itu yang kami inginkan Tuhan. Berkatilah kami guru-guru sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan yang menambah-nambahkan iman yang dalam tubuh kami. Kiranya Tuhan yang membangkitkan semangat kami kembali Tuhan. Karena kami tidak bisa Bapa, karena kami tidak mampu Bapa. Hanya dengan firman-Mu kami bisa mampu berdiri sampai saat ini Tuhan. Dan itu kami imani Bapa, Engkau akan selalu beserta kami melayani anak-anak kami GBKP ini Bapa. Biarlah Bapak ide-ide yang kami keluarkan ini Bapak bisa menjadi kebaikan bagi semua GBKP ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, terkhususnya guru-guru sekolah minggu. Baik juga Tuhan, pendeta kami, semua serayan kami, semua Bapak jemaat-jemaat-Mu Bapak. Jangan biarkan imannya padam Bapak. Karena selama ini Tuhan, kami terlalu asik dengan kesendirian kami di rumah. Kami terlalu asik dengan hal-hal dunia ini Bapa, sehingga kami lupa bahwa ada Yesus yang layak kami sembah setiap hari. Mari Bapa, senantiasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu memberkati jemaat-jemaat GBKP, supaya Tuhan semakin hari semakin banyak orang yang bersyukur kepada Engkau Bapa. Walaupun keadaan kami seperti ini, kami rindu Tuhan suatu saat nanti kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini dengan anak-anak KKR kami beribadah, mengangkat tangan kami memuji Tuhan Yesus, bahwa Yesus kami luar biasa bisa mengeluarkan kami dari masalah corona ini. Itu yang mau kami saksikan Bapa bagi orang-orang banyak. Itulah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Inilah penyembahan kami di dalam hati kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhanlah yang bekerja di hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini sembah kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu. Mari anak-anakku yang terkasih, kita mau katakan doa Bapa kami bersama-sama pada saat ini. Kita katakan sama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni bersalah terhadap kami. Dan janganlah kami bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sekolah minggu, ibadah kita udah selesai. Salam persaudaraan. Salam kasih persaudaraan.